Oke, selamat datang di Museum Frederiksberg bersama saya, tour guide kalian Ratna Siwi Yunanta. Sudah siap untuk memasuki museum? Ya, oke, sudah terdengar dari sini suara meriahnya kalian yang sangat antusias untuk memasuki museum. Oke. Nah, ini ya tampak luarnya ya dari Museum Frederiksberg ya. Nah, di sini ada 11 Maret itu, Tugu 11 Maret. Nah, perlu ini ada informasi, kita cek dulu informasinya. Nah, ini tentang sejarah singkat Museum Benteng Frederiksberg, Yogyakarta. Nah, ini mau dibacakan bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesia saja. Bahasa virtual. Oke, museum ini dibangun pertama kali tahun 1756 atas permintaan Belanda terhadap Sultan Hamengkubuwono pertama. Meski dalam keadaan sederhana, tahun 1760 bangunan benteng sudah berdiri. Ini nggak ada suaranya ya? Biasanya di sini ada suaranya. Oke, kita lanjutkan. Benteng Frederiksberg Yogyakarta ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan ketetapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0224/1981 tanggal 15 Juli 1981. Jadi tepat hari ini sebagai ulang tahun Museum Benteng Frederiksberg, kita mengunjungi tempat ulang tahun. Oke, next. Kita masuk ya. Bayar tiket dulu, guys. Oke, kita sudah berada di sebuah ruangan. Nah, ini bisa kalian lihat. Ini pernah masuk nggak? Belum ya? Oke, ini sedang diputarkan sebentar. Bu Ratna atur dulu kameranya. Tuh, enggak. Oke, ini ruang disajikan tentang video-video perjuangan di masa kemerdekaan Indonesia dulu. Sudah ya, kurang lebih seperti ini. Ini ada videonya, tapi videonya bentuknya kartun gitu. Oke, kalau sudah kita akan keluar. Nah, ini kita keluar dulu. Tadi udah pada bayar tiket ya. Nah, ini selamat datang di Museum Frederiksberg. Ini bagian setelah kalian membayar karcis, biasanya kalian kesini dulu nih. Nah ya, ini diputar dulu. Bentar, Bu Ratna putar kameranya. Habis ini. Oke, nah ini kurang lebih seperti ini. Pemandangannya bagus kan? Nah, bagus kan? Nah, ini tadi kalian beli tiket di sini ya. Nih. Tuh. Enggak, ini loh, aku tuh enggak. Oke. Yuk kita lanjut menuju ke ruangan yang lain. Dan di sini ada petunjuk arah apabila kalian mendatangi Museum Frederiksberg secara langsung, nggak usah bingung untuk mencari toilet, untuk mencari kalian pengen kemana, ini sudah ada arahnya, tinggal ikuti saja. Kita lurus. Oh, kok kita keluar? Udah bayar tiket ya, rugi. Nah, ini Tugu Jogja, replika Tugu Jogja. Nah, ini ya, replika Tugu Jogja sekaligus penjelasannya tentang ada 4 bagian. Di prasasti sisi sebelah utara ada nomor 2 prasasti sisi sebelah timur, prasasti sisi sebelah selatan, dan prasasti sisi sebelah barat. Jadi Tugu Jogja itu semula dikenal dengan nama Golong Gilik, yang merupakan semboyan Pangeran Mangkubumi, yang berarti bersatu padu dengan rakyat dalam perjuangan. Nanti bisa kalian lihat lagi untuk museum virtualnya, nanti akan di-share. Oke? Nah, ini bahasa Inggrisnya Replica of Yogyakarta Tugu Monument.
Oke, next ya. Nanti yang belum pernah ke Tugu, untuk anak-anakku yang berasal dari luar Jogja, jangan lupa mampir ke Tugu. Tugu dekat dari sekolah kita. Dari SMK Kesehatan Bina Tama, tinggal kalian ke selatan lurus, terus nanti sampai nabrak Tugu. Nah itu, dekat sekali pokoknya. Hanya sekitar 5-10 menit dari sekolah, dari SMK Kesehatan Bina Tama. Jadi nggak rugi ya sekolah di SMK Kesehatan Bina Tama. Dekat tempat wisata, jalannya besar, sejuk tempatnya, banyak mallnya. Kok mall sih? Nah ini kita sekarang mau masuk ke salah satu ruangan. Ini ada informasi. Nah ini di depan sana ada patung Jenderal Sudirman. Semua anak-anakku pasti sudah tahu siapa itu Jenderal Sudirman ya. Nah ini Jenderal Sudirman merupakan salah satu jenderal Indonesia yang masuk ke peta atau pembela tanah air yang akhirnya beliau meninggal karena sakit. Beliau juga berjuang melawan penjajah ya agar Indonesia bisa merdeka seperti saat ini. Ini ya Jenderal Sudirman. Kemudian sampingnya ada Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Nah, ini biasanya juga nama Letnan Jenderal Urip Sumoharjo ini dijadikan nama jalan, gitu ya. Bisa dibaca ini merupakan staf umum TKR, tentara rakyat pokoknya, R-nya ya. Kayaknya nanti tanya sama Bu Ami ya, sebagai guru sejarah ya, Bu Ratna lupa. Nah, pemrakarsa berdirinya Militer Akademi di Yogyakarta tahun 31 Oktober 1945. Oke, beliau lulus dari sekolah Osvia, kemudian memasuki Dinas Militer KNIL, kemudian badan ini disempurnakan hingga terbentuknya TNI. Nah, beliau wafat 17 November 1948 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta. Nah, ini biasanya juga ketika Hari Pahlawan, OSIS dari SMK Kesehatan Bina Tama selalu mengunjungi atau berziarah ke makam pahlawan yang ada di Jalan Kusumanegara, gitu ya. Jadi untuk anak-anak jangan ragu untuk masuk OSIS atau masuk organisasi-organisasi yang ada di SMK Kesehatan Bina Tama karena manfaatnya sangat banyak ya. Jangan jadi siswa kupu-kupu ya. Kok kupu-kupu? Suku-suku Pak. Seku, ya itulah, sekolah pulang. Harus aktif mengikuti kegiatan organisasi di sekolah. Kita masuk ke ruangan ini ya. Nah, ini diorama yang ada di salah satu ruangan di Museum Frederiksberg. Ada salah satunya ini. Ini merupakan Kongres Budi Utomo 1 di Yogyakarta. Nah, ini Sutomo. Adegannya adalah seorang pelajar Stovia sedang menyampaikan gagasannya di Kongres Budi Utomo 1 Gedung Quick School Yogyakarta yang dipimpin oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ini ya. Seperti ini adegannya. Lokasinya ini ada di ruang makan Quick School Yogyakarta. Nah, ini sekarang menjadi SMA Negeri 11 di Jalan AM Sangaji Yogyakarta. Ini juga dekat dengan lokasi SMK Kesehatan Bina Tama. Jadi kalau dari SMK Kesehatan Bina Tama sebelum menyampai Tugu ada SMA 11 di kiri jalan. Nah, ini dulunya adalah Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Wah, jadi cukup hebat ya daerah lingkungan SMK Kesehatan Bina Tama ya, banyak tempat-tempat bersejarah. Oke, next. Kita ke diorama selanjutnya. Di sini adegannya yaitu ketika Pangeran Diponegoro menyusun strategi perlawanan terhadap Belanda di Goa Selarong. Ada yang tahu Goa Selarong di mana? Goa Selarong itu ada di Bantul, daerah Kasihan. Ya, kalau kalian tahu daerah Bangun Jiwo, ke atas terus ke daerah pegunungan itu ada Gua Selarong. Ya. Nanti kalau bingung, kalau sudah tidak pandemi, kalian bisa main-main ke Gua Selarong.
Kemudian ini ada diorama lagi. Oh, bukan diorama. Nah, ini ada replika bandil dan pedang yang merupakan senjata tradisional yang digunakan oleh prajurit pengikut Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya melawan Belanda di Yogyakarta sekitar tahun 1825 sampai 1830. Oke. Lanjut, ada apa lagi? Ini ada replika bandil sudah, dan pedang ya yang digunakan Pangeran Diponegoro. Nah, ini ada replika senjata lantakan digunakan oleh prajurit Belanda pada masa perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Di mana hebatnya bangsa Indonesia yang menggunakan bandil dan pedang melawan penjajah Belanda dengan menggunakan yang dimana penjajah Belanda menggunakan lantakan seperti ini ya. Oke, lanjut dulu sebelum kita keluar, ini masih ada beberapa. Nah, ini ada dokumen pribadi Dr. Sutomo. Jadi pada 20 Mei 1908 atas prakarsa Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo berdirilah organisasi yang namanya Budi Utomo. Bu Ratna rasa kalian sudah sangat familiar dengan yang namanya Budi Utomo karena di setiap pelajaran sejarah atau IPS pasti selalu dibahas atau diulas kembali. Ini dari SD ya, sudah diulas, sudah dibahas tentang Budi Utomo. Ya. Kemudian kita kemana sekarang? Oke, kita ke sini ya. Nah, ini ada diorama lagi. Ini pemogokan kaum buruh pabrik gula di sekitar Yogyakarta. Jadi ini adegannya adalah RM Suryo Pranoto sedang memimpin personel pabrik Bon sedang berdialog dengan salah satu pemimpin pabrik gula di Yogyakarta ketika terjadi aksi pemogokan buruh di pabrik gula di sekitar Yogyakarta. Nah, ini kalau pabrik gula yang sekarang yang masih ada atau berdiri di Yogyakarta, tahu ya apa? Madukismo ya, yang berada di daerah Kasihan sana. Jadi Ring Road Selatan, kalian nanti agak ke selatan ketemu pabrik gula Madukismo dan masih beroperasi. Ini tadi udah ya? Oke, sudah ini. Oh, beda. Nah, ini lahirnya organisasi Muhammadiyah, di mana adegannya Kiai Haji Ahmad Dahlan menyampaikan gagasannya dalam Pertep Jakarta. Nah, ini lokasinya ada di Kauman Gondomanan, Yogyakarta tanggal 18 November 1912. Kita lanjut. Nah, ini apa ini? Kita baca dulu. Ini adalah trilogi kepemimpinan Taman Siswa. Pasti kalian sudah hafal ini. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, Tutwuri Handayani, di mana yang sekarang digunakan untuk pendidikan di Indonesia yaitu Tutwuri Handayani. Apa artinya Tutwuri Handayani? Ayo. Oke, nah nanti dicari ya. Itu triknya guru. Kalau trik gurunya nggak tahu, nanti dicari ya. Untuk PR ya. Oke, di sini ada pelopor gerakan perempuan yang ditandai. Nah, ini bangkitnya para pemuda ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Pengaruh pada Kapolri itu R.A. Sukonto, Nyonya Sunarjati, Nyonya Hajar Dewantoro, dan Nyonya Sujatin. Nah, ini pada tanggal 22 Desember 1928 di dalam Joyo Dipuran, Yogyakarta. Nah, ini ada apa ini? Nah, ini replika Dwaja Wanita Taman Siswa. Ini lambangnya seperti ini ya. Oke, ada satu lagi diorama ini, kita cek dulu. Nah, ini Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta yang dipimpin oleh Nyonya Sukonto. Nah, ini ya. Lokasinya di dalam Joyo Dipuran,
Jalan Kintelan 139 yang sekarang menjadi Jalan Brigjen Katamso 23 Yogyakarta. Next yuk kita menuju ke ruangan selanjutnya. Oh ini Kongres Perempuan sudah. Oke. Kita mau keluar nggak bisa ini, kita terperangkap. Sebentar, Bu Ratna cari jalan keluarnya dulu. Oh, balik ih. Fat, balik. Muter-muter satu ruangan. Mau keluar. Mau pulang. Belum lah, kan masih banyak ruangan. Sebentar ya anak-anak. Ini tour guide-nya bingung. Ini kesini kan. Ini kan udah. Oh ini keluarnya. Ya Allah, alhamdulillah kita menemukan jalan keluar. Nah, lanjut. Kita kemana ya? Nah ini ada informasi, kita baca dulu. Nah ini ada ruang perpustakaan Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Di sini juga banyak fasilitas ya, ada katalog buku online. Nah ini bisa diakses sama kalian. Ada juga buku-buku yang tidak hanya dibaca di tempat, namun bisa dipinjam oleh pengunjung. Ada komputer dan wifi. Ada ruang baca yang representatif, dilengkapi dengan AC dan penerangan yang cukup. Wah ini bagus sekali ya untuk perpustakaannya. Lanjut yuk. Oke. Kita stop dulu ya bentar. Pause ya. Start. Oke, sudah ya. Close. Jangan di close. Oh baik. Start screen dulu. Oh baik. Aduh, macam mana nih? Share screen. Share screen. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk lagi. Nah, ini ada informasi. Apakah ini? Jadi ini ada gambar yang menunjukkan pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Ini ya, Presiden Republik Indonesia didampingi dengan Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu. Oke, ini sudah. Oh, kita masuk ke dalam lagi ya. Oke, ini ada diorama, kita saksikan dulu. Nah, ini ada adegan di mana para pemuda antara lain Slamet, Sultan Ilyas, Supardi, Rusli, dan pemudi Siti Ngaisyah mengganti bendera Hinomaru dengan merah putih di gedung Cokan Kantai atau yang sekarang disebut dengan Gedung Agung. Ribuan rakyat Yogyakarta melakukan demonstrasi di sepanjang Jalan Malioboro. Nah ini ya, ini menyambut kemerdekaan Indonesia di mana ada penurunan bendera Hinomaru dan pengibaran bendera merah putih di Gedung Cokan Kantai. Ini Hinomaru itu kalau nggak salah bendera Jepang. Kemudian kita ke diorama selanjutnya. Ini ada perebutan percetakan harian Sinar Matahari. Perebutan percetakan harian Sinar Matahari di bawah pimpinan Samawi dan Sumantara dibantu oleh para pekerja harian Sinar Matahari yang berjiwa nasionalis. Untuk menerbitkan koran baru pada tanggal 27 September 1945 dengan nama Kedaulatan Rakyat. Kita baca lagi, ini ada mesin cetak Heidelberg. Nah ini ya, ini zaman dulu seperti ini nih.
mesin cetaknya. Next, nah ini apa lagi nih? Wah, ini penting nih. Ada adegan di mana Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 memimpin rapat dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Lokasinya ada di Gedung Wilis Kepatihan Yogyakarta. Kemudian ini ada Ibu Fatmawati yang sedang menjahit bendera pusaka merah putih. Ya, bendera pusaka dijahit oleh istri Soekarno yaitu Fatmawati. Desainnya dibuat berdasarkan bendera Mojopahit pada abad ke-13 yang terdiri dari 9 garis berwarna merah dan putih tersusun secara bergantian. Bendera pusaka terdiri dari 2 warna yaitu merah dan putih dengan rasio 2:3, di mana merah itu berani, putih itu suci. Nah, ketika pengibaran bendera merah putih pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, bendera dinaikkan dengan tiang bambu oleh pengibar bendera yaitu Latif Hendraningrat, dan setelah dinaikkan lagu Indonesia Raya kemudian dinyanyikan secara bersama-sama. Nah, ini pelucutan senjata Jepang oleh Polisi Istimewa Pemuda dan Masyarakat. Jadi tanggal 23 September 1945, Jepang berhasil melucuti senjata Kesatuan Polisi Istimewa di Gayam yang sekarang disimpan dalam gudang. Sekarang namanya SD Gayam. Gayam itu daerah Kota Baru ke selatan lagi. Oke, ini ya. Next ya, biar cepat. Ada juga adegan pertempuran Kota Baru. Makanya Kota Baru itu masih autentik sekali ya, masih seperti banyak bangunan-bangunan Belanda. Itu kan memang dulu kurang lebih sentra juga di Yogyakarta. Jadi petinggi-petinggi Belanda itu dulu rata-rata mendirikan rumahnya atau bermukim di Kota Baru. Jadi kalau kalian main ke Kota Baru, itu masih banyak ya bangunan-bangunan atau rumah-rumah berbentuk rumah jadul yang autentik, rumah Belanda gitu. Kita next ya. Setelah ini kita ke Sono Budoyo. Oh, ini ada baju. Ini adalah jas hujan. Aduh, jas hujannya kok hilang. Ini jas hujan. Nah, ini digunakan oleh polisi untuk bertugas patroli. Nah, zaman dulu seperti ini nih, jas hujannya udah bagus ya. Ini ada kegiatan militer akademi di Yogyakarta. Ada lagi pengangkutan eks-tawanan Belanda dan Jepang. Tahu ini apa? Ini stasiun Tugu. Masih sama ya penampakan depannya ya, masih seperti ini. Jadi stasiun Tugu itu merupakan salah satu saksi bisu tentang penyerangan Belanda, Jepang ke Yogyakarta. Ini kok kayak ada kartu-kartu gitu ya. Oh, uang. Nah, ini dulu kita menggunakan pada masa penjajahan Jepang, kita menggunakan mata uang Jepang. Nah, uangnya seperti ini nih. Berapa sen nih? Terus pada masa itu hanya uang Jepang yang dinyatakan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Wah, kita benar-benar dijajah pada saat itu. Sampai kita menggunakan mata uang dari Jepang. Ada dokumen Prawoto Hadi. Ada baju Sunarno. Siapakah Sunarno? Nah, ini beranda. Bisa dibaca ya. Sunarno merupakan salah satu anggota tentara pelajar Detasmen 3 Yogyakarta. Baju ini digunakan saat beliau aktif sebagai anggota TP untuk berpartisipasi membela tanah air.
Kegiatan pemuda pelajar, MOPEL, GAPI, IPI, dan TP pada masa revolusi. Lokasinya ada di lapangan Bumijo, Yogyakarta. Dekat ini ya, dari SMK Kesehatan Bina Tama ya, lapangan Bumijo. Oke, kita keluar yuk. Baik. Ada peralatan PMI. Nah, dari dulu sudah ada ya namanya PMI ya, di mana para relawan yang membantu tentara-tentara yang sedang berperang melawan Belanda dan Jepang. Oke, ini ada lambang Universitas Gadjah Mada. Ini lambang pertamanya seperti ini, diletakkan di bendera seperti ini. Lama banget ya ini ya, dari dulu, dan lambangnya tidak berubah, masih bagus ya. Ini ada namanya perkuliahan, sarana perkuliahan laboratorium. Ini ke close-nya di mana ya Bapak Ibu? Oh, ini dia. Nah, di sini ada juga koleksi pribadi Profesor Dr. Sarjito yang sekarang namanya beliau dijadikan rumah sakit umum pribadi. Rumah sakit umum pusat Sarjito ya, di belakang SMK Kesehatan Bina Tama nih. Kalau kalian mau menyeberangi sungai, itu sudah sampai rumah sakit Sarjito. Kemudian ada lagi baju dan toga milik Profesor Dr. Sarjito. Wah, bagus banget ya. Beliau memang orang hebat, sehingga namanya dikenang dan dijadikan nama rumah sakit. Nah, ini berdirinya Universitas Gadjah Mada, makanya Universitas Gadjah Mada ini universitas tertua di Yogyakarta, iya nggak? Nanti kalau Bu Ratna salah ya dibenarkan ya. Ada baju Sunarno tadi sudah kita lihat. Ini ada apa? Ada misi pengeboman pertama penerbang Indonesia. Jam berapa sekarang? Oke, sebentar lagi kita selesaikan di ini. Tertembaknya pesawat Dakota FT CLA. Ini lokasinya di Jatikarang, Tamanan Gondowulung, Yogyakarta. Kemudian ada juga gerakan seniman dalam revolusi tahun 96. Ada pelantikan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TNI di Gedung Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung tanggal 28 Juni 1947. Ini ya, ini Abdurrahman Saleh. Ini siapa ini? Siapakah beliau? Nah, ini Jenderal Urip Sumoharjo. Staf Umum Tentara Nasional Indonesia. Oke, sudah ya? It's cannot. Ada meja MA atau Militer Academy. Kita keluar yuk. Mana pintu keluarnya? Adalah kami tersesat. Ini ada pintu keluar tapi kita tidak bisa keluar. Oh, bisa. Kita keluar yuk.
Nah, sudah keluar kita dari ruangan. Nah, ini kita masuki diorama terakhir ya. Ini ada bantuan obat-obatan dari pemerintah Mesir tiba di lapangan terbang Maguwo. Kemudian ada lagi pembukaan Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama di Yogyakarta. Kita cepet ya. Agresi militer Belanda yang kedua ini terjadi di Jalan Solo, Yogyakarta tanggal 19 Desember 1940. Oops, your internet connection. Nah ini kita jelajah museum. Dan kita keluar ya. Kita masuk lagi nih. Kita keluar aja ya. Oke, sudah. Oke, kita sekarang menuju ke sebentar. Oke, sekarang kita akan menuju ke Museum Sono Budoyo. Kita close dulu ini. Sebentar, kita share screen. Oh, sorry. Sono Budoyo. Nah, setelah dari Museum Sono Budoyo, ini like that. Nggak jadi. Ya, ini selamat datang di Museum Sono Budoyo. Kelihatan nggak? Share screen-nya. Oke, kita masuk ya. Mana ini jalan masuknya? Nah, ini nih. Sono Budoyo ini ke alun-alun ya, atau kalau dari jalan dekat 0 km itu di sampingnya BNI 46. Pintu masuk. Sebentar. Nah, kita sudah berada di dalam Museum Sono Budoyo. Ya, udah bayar tiket kan kalian? Udah. Kita masuk langsung, ada ruang perkenalan. Nah, ini ya. Nah, ini ada apa ini namanya? Kurang juga kurang tahu. Ini ada informasi. Di atas pintu masuk menuju ruang pengenalan terdapat relief Candra Sengkala, Buto Ngroso Estining Loto. Ruang pengenalan berukuran 62,5 meter persegi. Salah satu koleksi yang ada di ruang pengenalan yaitu pasren atau gerobongan yang terdiri dari tempat tidur, bantal guling, kasur, kelambu, sepasang patung loro blonyo, sepasang lampu robyong, dan sepasang lampu jarak. Hah? Nah, ini ya. Di sini tidak ada informasi yang jelas untuk ini apa. Oke, biar cepat. Nah, ini kurang lebih seperti ini museumnya. Bentar, kok kita malah menghadap lantai ini? Oke, di sini ada batik kalau nggak salah nih. Nah, bener kan? Koleksi batik. Ada juga ini apa ya? Oh, koleksi topeng ukir sari. Ada juga, ini belum ada keterangannya. Kemudian, nah ini juga yang sudah kita lihat tadi. Oke, kita masuk ke ruang selanjutnya, yaitu ruang prasejarah. Ini ada mas-masnya sudah masuk duluan di sini. Oke, kita berada di ruang prasejarah ya. Baca dulu
Oke. Ruang prasejarah memiliki beberapa koleksi antara lain replika tengkorak dan tulang manusia purba, arce megalitik, alat-alat dari logam, replika peti kubur batu, perkakas batu dari situs paleolitik, kali Oya, serta perkakas prasejarah lainnya. Nah, ini alat-alat yang digunakan di masa prasejarah. Ada ya di pelajaran sejarah ya ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Beratnya cepatkan. Ya, bagus ya. Ini ada tengkorak manusia. Sepertinya yang ini tengkoraknya. Kemudian ini ada batu-batu, perkakas batu yang digunakan di zaman prasejarah. Oke, kita masuk ke ruang klasik dan Islam. Di ruang klasik dan Islam, nah ini. Di ruangan ini Anda menemukan beraneka ragam benda Jawa. Koleksi yang dipamerkan antara lain peta dari masa klasik, replika prasasti, stempel patung kepala dewa, alat-alat kesenian, berbagai jenis mata uang, panteon Buddha, artefak panteon Hindu, naskah lontar huruf Jawa, keramik, dan lain-lain. Ini kurang lebih seperti ini ya. Ada peta. Kita masuk ke ruang mana lagi nih? Yuk, selanjutnya ruang klasik dan Islam. Bentar, lagi loading. Oke, ini ya. Ada logam-logam. Lanjut biar cepat. Sabar ya. Titik sebelumnya. Nah, ini masih di ruang klasik dan Islam, jadi ruangnya cukup luas ya. Ini ada guci-guci, keramik peninggalan zaman dulu. Ya, lanjut ke ruang batik kita. Oke, ini kita malah masuk ruang wayang nih. Kita ke ruang batik dulu ya. Kembali dulu. Apa aja sih di ruang batik? Nah, ini ada berbagai batik, macam batik ini. Batik zaman dulu. Nah, ini berisi koleksi batik dari berbagai macam pola batik serta perkakas yang digunakan untuk membuat batik. Nah, ini ya, ya. Kita sekarang menuju ke ruangan selanjutnya, ruang wayang. Wayang kulit. Ruang wayang kulit. Nah, berbagai koleksi wayang kulit terdapat di ruangan ini. Ada kulit gaya Yogyakarta, Diponegoro, Suluh, Wahyu, Kancil, Sadat, kulit Purwa, dan wayang Cina. Ini ya. Jadi ini kalian kalau mau tahu tentang wayang juga bisa, ada namanya Museum Wayang yang ada di Jalan Wonosari. Oh, I'm sorry. Ini kok kita kembali ke ruang batik ya. Kita menuju ke ruang wayang golek kalau nggak salah nih, betul kan? Ruang wayang golek, ya. Ruangan ini kita bisa menemukan koleksi wayang golek dari Jawa Barat, yaitu golek Purwa dan golek Menak. Lihat dulu ya. Oh, ya seperti ini ya, kurang lebih. Lanjut. Ruang topeng. Nah, ini ada ruang topeng, macam-macam topeng. Koleksinya terletak di sini. Kita ke ruang ukir sekarang.
Nah, ini ruang ukir yang berisi kurang lebih ada meja ukir, kursi ukir, ada juga keris di sini. Ini hiasan-hiasan. Memamerkan ukiran kayu yang terkenal Jawa Tengah seperti Jepara, yaitu Jepara, Gebyok, Patang, Aring. Selain itu terdapat keris dan senjata tajam lainnya. Oke, selain itu kita akan masuk ke ruang senjata sekarang. Ke ruang senjata. Nah, ini ya. Ini ada senjata tradisional, ada keris juga ini. Ada apa ya? Senapan ya ini ya. Di zaman Belanda dulu mungkin. Nah, ini gini ya. Oke, kita ke ruang mainan. Wah, zaman dulu juga ada mainan. Nah, mainannya ini sangat tradisional dan bagus nih ya. Nih congklak nih kalau nggak salah. Kalau sekarang namanya congklak ya. Ya. Congklak. Kemudian ada apa lagi nih? Nah, ini ya mainannya ya. Nih. Ada ketapel kalau nggak salah. Next, kita ke ruang Bali sekarang. Ruangan terakhir nih. Oke, kita sudah berada di ruangan terakhir, yaitu ruang Bali. Jadi ruang Bali ini berisi kurang lebih seperti ini ya, tentang budaya-budaya Bali. Ada patung, oke. Oke, kita kembali ke halaman depan. Ini ada 15 ruangan yang sudah kita kunjungi bersama-sama melalui virtual ini di Museum Sono Budoyo. Oke, tadi macam-macam banyak sekali ya, ada ruang batik, ruang wayang kulit, ruang wayang golek, ruang mainan, ruang ukir, ruang Bali dan lain-lain. Nah, ini depannya adalah apa ini? Alun-alun ya. Oke, kita sudah selesai untuk virtual kunjung museumnya. Semoga bisa menambah wawasan untuk teman-teman anak-anak siswa-siswaku sekalian yang belum pernah mengunjungi Museum Sono Budoyo dan Museum Vredenburg. Ini bisa menjadikan gambaran untuk kalian. Oh, dalamnya seperti ini. Besok kalau masuk jadi nggak bingung ya.